Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas institusi penanggulangan tindak pidana korupsi. Institusi mana saja yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi? Ada 3 institusi yang punya kewenangan. Yang pertama, Kepolisian Negara Republik Indonesia, kedua, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan yang ketiga, Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi ada 3 institusi yang memang punya kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam kasus atau perkara tindak pidana korupsi. Maka tidak heran kalau dalam pemberitaan media massa terkadang ada penyidikan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ada juga kasus tindak pidana korupsi yang disidik oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan tentunya banyak kasus yang juga disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena memang 3 institusi ini punya kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam kasus atau perkara tindak pidana korupsi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 6 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu atau PPNS yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Jadi penyidik bukan hanya polisi, akan tetapi dimungkinkan juga PPNS, terutama untuk tindak pidana tertentu yang memiliki karakteristik khas. Misalnya tindak pidana di bidang keimigrasian, maka ada penyidik PPNS dari internal Direktorat Jenderal Keimigrasian. Kemudian di pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, bahwa salah satu tugas kepolisian adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dari 2 undang-undang tersebut, baik KUHAP maupun Undang-Undang Kepolisian, bisa disimpulkan bahwa kepolisian berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Jadi kepolisian punya kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam perkara apapun, termasuk perkara tindak pidana korupsi. Sekarang yang kedua, Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan disebutkan bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan melakukan penyidikan pada tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus di dalam undang-undang. Jadi Kejaksaan Republik Indonesia memang tidak punya kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam semua kasus tindak pidana. Akan tetapi hanya kasus tindak pidana khusus saja. Nah, dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan, dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 27 tersebut mengisyaratkan kalau Kejaksaan Republik Indonesia juga punya kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi. Nah, maka kesimpulannya, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Nah, misalnya tindak pidana korupsi yang dulu pernah diusut oleh kejaksaan yang melibatkan Dahlan Iskan. Itu penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia.
Nah, sekarang yang ketiga, ini yang paling populer dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa dalam waktu paling lambat 2 tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau kalau menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebut sebagai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ya, kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertanyaannya, kenapa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian disebut sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi? Tindak pidananya hilang. Yang ada di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Disebutkan di dalamnya, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi istilah Komisi Pemberantasan Korupsi ini munculnya di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Mungkin namanya terlalu panjang, agar lebih mudah disebut dan familiar bagi publik, maka kemudian disebut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sudah 2 kali diubah. Perubahan yang pertama melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2015 yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015. Tetapi perubahan yang pertama ini sifatnya merupakan perubahan yang sangat terbatas. Hanya menambahkan beberapa pengaturan mengenai kondisi ketika terjadi kekosongan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena dulu ada beberapa pimpinan KPK yang menjadi tersangka, maka diberhentikan sementara sehingga terjadi kekosongan pimpinan KPK. Karena itulah maka diatur melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2015 yang kemudian ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015. Kemudian perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Perubahan yang kedua ini melakukan perubahan yang mendasar pada beberapa ketentuan yang banyak dinilai melemahkan KPK. Sebelum ada undang-undang ini, ketika masih menjadi rancangan, banyak pihak terutama aktivis pemberantasan korupsi yang menolak karena memang dinilai justru melemahkan KPK, bukan memperkuat KPK. Salah satunya memunculkan institusi baru, yaitu Dewan Pengawas KPK. Ya, kita lanjutkan. Terkait dengan kewenangan KPK, ada perubahan di dalam undang-undang yang baru. Menurut Undang-Undang KPK yang lama, di pasal 11 disebutkan, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang pertama, yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Kemudian, tindak pidana korupsi yang mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan atau
menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Jadi tidak semua kasus tindak pidana korupsi dapat dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh KPK. Tetapi yang dapat dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh KPK hanyalah tindak pidana korupsi tertentu saja. Yang pertama tadi melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Beda ya, nanti akan saya jelaskan antara penyelenggara negara dengan pegawai negeri. Maka yang menjadi kewenangan KPK terkait dengan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara, bukan pegawai negeri. Kemudian mendapat perhatian meresahkan masyarakat. Ini sifatnya memang subjektif karena tidak ada ukurannya. Bisa jadi kalau menjadi pemberitaan banyak media massa akan dianggap kasus korupsinya mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat. Karena tidak jelas ukurannya sehingga di dalam undang-undang perubahan ketentuan ini dihapus sehingga hanya menjadi 2 saja. Kemudian yang ketiga menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Sifatnya kumulatif alternatif. Jadi bisa yang A saja, atau yang B saja, atau yang C saja. Jadi tidak benar kalau ada yang menyatakan bahwa KPK hanya berwenang melakukan penyidikan kasus korupsi yang menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar. Karena bisa jadi kasus korupsinya menyangkut kerugian negara yang jauh di bawah 1 miliar. Asalkan dilakukan oleh aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Misalnya dalam kasus tindak pidana korupsi dilakukan oleh penyelenggara negara, kemudian nilai kerugian negaranya hanya 500 juta rupiah, itu tetap berwenang KPK dalam melakukan penyidikan. Kenapa? Karena ketentuan pasal 11 ini bersifat kumulatif alternatif. Bisa tiga-tiganya ini atau bisa hanya salah satu saja. Ya, bagaimana perubahan di dalam undang-undang KPK yang baru? Dalam melaksanakan tugas bagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf E, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Masih sama dengan undang-undang yang lama. Dan atau menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar. Yang dihilangkan adalah poin B, yaitu kasus korupsi yang mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat karena ukurannya subjektif dan tidak jelas. Ya, ini tambahan di ayat 2 yang tidak ada di Undang-Undang KPK lama. Dalam hal tindak pidana korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini, KPK wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan atau kejaksaan. Jadi kalau ternyata yang disidik oleh KPK tidak memenuhi ketentuan pasal 11, mungkin pelakunya bukan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, atau tidak ada kaitannya sama sekali dengan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, dan nilai kerugian negara kurang dari 1 miliar. Berarti bukan merupakan kasus korupsi yang menjadi kewenangan KPK untuk melakukan penyidikan. Karena itulah Undang-Undang KPK yang baru menyatakan ketika terjadi kondisi yang demikian wajib bagi KPK untuk menyerahkan
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutannya kepada polisi dan atau kejaksaan. Nah, tetapi kalau penuntutan, kepolisian tidak punya kewenangan. Yang punya kewenangan melakukan penuntutan hanyalah kejaksaan dan KPK untuk perkara tindak pidana korupsi. Jadi kepolisian hanya sebatas melakukan penyelidikan dan penyidikan, kemudian penuntutannya nanti akan dilakukan oleh kejaksaan. Sementara KPK punya kewenangan ketiganya, sama dengan kejaksaan. Punya kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Di ayat 3 disebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Jadi ketika perkaranya sudah diserahkan kepada kepolisian dan atau kejaksaan, KPK punya kewenangan untuk melakukan supervisi. Apa itu supervisi? Nanti akan saya jelaskan. Nah, sekarang yang menjadi persoalan, siapakah penyelenggara negara itu? Karena penyelenggara negara itu berbeda dengan pegawai negeri sipil. Dan yang menjadi kewenangan KPK untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap kasus tidak pidana korupsi kalau dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara atau orang lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Jadi sekali lagi bukan PNS tetapi penyelenggara negara. Ya, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 99, bahwa siapa penyelenggara negara itu? Dalam pasal 2 disebutkan, penyelenggara negara itu meliputi pejabat negara pada lembaga tertinggi negara. Nah, dulu lembaga tertinggi negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tapi pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, sudah tidak ada lagi lembaga tertinggi. Yang ada yang kedua, pejabat negara pada lembaga tinggi negara. Lembaga kepresidenan, lembaga DPR, lembaga MPR, lembaga DPD. Itu adalah lembaga tinggi negara. Nah, pejabat yang ada di dalamnya itu termasuk penyelenggara negara. Menteri juga penyelenggara negara. Gubernur, hakim, kemudian pejabat negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Siapa yang dimaksud pejabat negara yang lain? Pejabat negara yang lain itu misalnya disebutkan dalam undang-undang Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Kemudian wakil gubernur, bupati, atau wali kota madya. Jadi wakil gubernur, bupati, duta besar, itu merupakan penyelenggara negara. Kemudian yang dimaksud pejabat lain yang memiliki fungsi strategis kaitannya dengan penyelenggaraan negara. Itu siapa saja? Yaitu pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek KKN. Meliputi 1. Direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD. Jadi ada direktur BUMN misalnya, komisaris BUMN misalnya, atau pejabat struktural lainnya dalam BUMN atau BUMD itu merupakan penyelenggara negara. Pimpinan Bank Indonesia dan pimpinan Badan Penyihatan Perbankan Nasional itu juga penyelenggara negara. Pimpinan perguruan tinggi negeri, rektor UGM misalnya, rektor UNY misalnya, itu termasuk juga kategori penyelenggara negara. Pejabat eselon 1 dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan kepolisian negara Republik Indonesia. Kemudian jaksa,
penyidik, panitera pengadilan, dan pemimpin dan bendaharawan proyek. Ini semuanya masuk kategori penyelenggara negara. Ya, sekarang menurut Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Siapa pejabat negara tersebut? Menurut Undang-Undang ASN atau Aparatur Sipil Negara, pejabat negara itu meliputi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota MPR, ketua, wakil ketua, dan anggota DPR, ketua, wakil ketua, dan anggota DPD. Nah, jadi ini merupakan pejabat-pejabat pada lembaga tinggi negara. Kemudian ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung, serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc. Kemudian yang keenam, ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi. 7. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. 8. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial. 9. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. 10. Menteri dan jabatan setingkat menteri. 11. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. 12. Gubernur dan Wakil Gubernur. 13. Bupati, Wali Kota, dan Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Inilah yang disebut sebagai pejabat negara, di mana pejabat negara itu merupakan penyelenggara negara. Nah, jadi penyelenggara negara itu berbeda dengan pegawai negeri sipil, di mana undang-undang sudah menentukan siapa yang masuk sebagai penyelenggara negara. Salah satunya adalah pejabat negara yang diatur dalam pasal 122 Undang-Undang ASN. Ya, sekarang kita lanjutkan apa yang menjadi tugas KPK. Dalam pasal 6 disebutkan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Ini tugas pertama dari KPK. Kemudian yang kedua, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. Yang ketiga, monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang keempat, supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian yang kelima, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dari KPK, tugasnya bukan hanya melakukan penindakan, akan tetapi juga melakukan pencegahan. Nah, yang akan saya jelaskan terkait dengan tugas KPK dalam melakukan supervisi terhadap instansi lain yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi yang di dalamnya Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Negara Republik Indonesia. Nah, ini wewenang KPK terkait dengan tugas supervisi. Dalam melaksanakan tugas supervisi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, huruf D, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini diatur dalam pasal 10 ayat 1. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan dan atau penuntutan
terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Jadi ketika dilakukan penyidikan dan atau penuntutan oleh kepolisian atau kejaksaan, maka KPK punya kewenangan melakukan pengawasan, penelitian, dan penelaahan terhadap instansi tersebut dalam melakukan penyidikan atau penuntutan kasus tindak pidana korupsi. Dan KPK dalam melakukan pengawasan, penelitian, dan penelaahan tersebut berwenang melakukan pengambil alihan, penyidikan, dan atau penuntutan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Ya, tetapi ada pengaturannya. Dalam hal apa KPK berwenang mengambil alih penyidikan dan atau penuntutan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan? Ya, alasan-alasan terkait dengan pengambil alihan penyidikan dan penuntutan oleh KPK terdapat dalam pasal 10A besar ayat 2. Dalam hal apa KPK bisa mengambil alih? Yang pertama, dalam hal laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti. Jadi misalnya ada laporan dari masyarakat mengenai kasus tindak pidana korupsi kepada kepolisian atau kejaksaan, tapi tidak ditindaklanjuti oleh kepolisian atau kejaksaan, maka bisa diambil alih oleh KPK. Yang kedua, proses penanganan tindak pidana korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi sudah diproses perkara tindak pidana korupsinya oleh kepolisian atau kejaksaan, tetapi tidak kunjung ada kejelasan mengenai penyelesaiannya atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka akan diambil alih oleh KPK. Yang ketiga, penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya. Jadi misalnya ada penanganan tindak pidana korupsi di kepolisian atau kejaksaan, tapi justru penanganan itu melindungi pelaku yang sesungguhnya dari tindak pidana korupsi itu. Misalnya ada perkara atau kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan petinggi di kepolisian atau kejaksaan. Nah, di dalam penanganannya terlihat justru melindungi pelaku tidak pidana korupsi yang berasal dari instansi tersebut, baik kepolisian maupun kejaksaan. Maka KPK bisa mengambil alih kasusnya. Kemudian yang keempat, penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur tindak pidana korupsi. Jadi dalam penanganan tindak pidana korupsi justru ada unsur tidak pidana korupsinya. Misalnya penyidik menerima suap dari seorang tersangka. Berarti dalam penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur tidak pidana korupsi. Maka bisa diambil alih oleh KPK. Kemudian hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif. Jadi penanganan tindak pidana korupsinya diintervensi oleh kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif. Ini bisa terjadi mengingat kepolisian dan kejaksaan itu ada di bawah lembaga kepresidenan. Jadi mereka pejabatnya itu ada di bawah presiden. Oleh karenanya maka sangat rawan ada intervensi dari eksekutif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karenanya maka jika terjadi hal semacam itu bisa diambil alih oleh KPK. Atau ini sifatnya alternatif. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan sendiri, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kepolisian atau kejaksaan sendiri pesimis terkait dengan penanganan kasus tindak pidana korupsi pada instansinya. Maka bisa diambil alih oleh KPK. Nah, terkait dengan kewenangan KPK dalam melakukan supervisi tersebut, atau tugas KPK dalam melakukan supervisi tersebut, pernah menimbulkan kegaduhan dan hubungan yang tidak baik dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus pengadaan simulator SIM atau surat izin mengemudi.
di mana melibatkan Irjen Joko Susilo yang merupakan orang penting di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi KPK merasa sudah melakukan penyidikan, kepolisian juga sudah melakukan penyidikan. Kemudian ketika KPK misalnya beralasan melakukan supervisi, yang dalam melakukan supervisi itu boleh mengambil alih kasus yang ditangani oleh kepolisian, maka kepolisian kemudian menyatakan tidak ada alasan bagi KPK untuk mengambil alih kasus yang melibatkan Irjen Joko Susilo. Kenapa? Kalau dilihat dari huruf A, B, C, D, E, dan F ini, tidak ada yang terjadi dalam penanganan kasus pengadaan simulator SIM oleh kepolisian. Jadi laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi yang tidak ditindaklanjuti tidak ada. Prosesnya tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan juga tidak, karena prosesnya tetap berjalan. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan melindungi pelaku juga tidak bisa dibuktikan. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur tindak pidana korupsi juga tidak ada, dan seterusnya. Oleh karena maka polisi tidak mau menyerahkan kasusnya kepada KPK. Nah, akhirnya karena ada kegaduhan, kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kalau tidak salah tahun 2012-an, melakukan press conference dan menyatakan bahwa KPK yang lebih tepat untuk menangani kasus pengadaan simulator SIM yang melibatkan Irjen Joko Susilo. Maka itu mengakhiri polemik antara KPK dengan kepolisian. Sekalipun ada juga yang menyatakan Presiden mengintervensi terkait dengan proses penegakan hukum yang sebenarnya itu tidak boleh. Tapi di lain pihak ada yang mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Presiden SBY untuk mengakhiri kegaduhan antara KPK dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini terkait dengan KPK sebagai instansi yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus atau perkara tindak pidana korupsi. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir, yaitu pengadilan tindak pidana korupsi atau biasa disebut dengan pengadilan tipikor. Ya, pada pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan, dengan undang-undang ini dibentuk pengadilan tindak pidana korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi dasarnya adalah Undang-Undang KPK. Dan pengadilan tipikor hanya mengadili kasus yang penuntutannya diajukan oleh KPK. Tidak termasuk yang penuntutannya diajukan oleh Kejaksaan Negara Republik Indonesia. Ya ini nampak aneh karena ada pengadilan tetapi pembentukannya didasarkan pada Undang-Undang KPK. Nah, karena itulah maka ada yang mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dan MK melalui putusan nomor 012 sampai 012, kemudian 016 dan 019 tahun 2006 memutuskan pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 bertentangan dengan pasal 24A besar ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945, di mana badan peradilan di bawah Mahkamah Agung harus diatur menggunakan undang-undang tersendiri, tidak ditempelkan di dalam undang-undang KPK. Jadi kalau ingin membentuk pengadilan di bawah Mahkamah Agung, maka pembentukannya itu harus melalui undang-undang tersendiri. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 oleh MK dinyatakan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 tahun terhitung sejak putusan diucapkan. Ini banyak mengundang kritik. Kenapa? Karena menurut undang-undang,
putusan MK itu mengikat sejak putusan diucapkan. Tapi ini tidak. Dinyatakan inkonstitusional, akan tetapi tetap dinyatakan berlaku. Paling lambat 3 tahun. Sampai, paling lama 3 tahun sampai dibentuk undang-undang khusus yang mengatur pengadilan tindak pidana korupsi. Jadi dinyatakan inkonstitusional, tapi masih dinyatakan berlaku sampai maksimal 3 tahun, terhitung sejak putusan diucapkan. Ya, putusan tersebut dibacakan pada tanggal 16 Desember 2006, sehingga kalau merujuk kepada putusan MK, harus sudah ada undang-undang khusus yang mengatur pengadilan tipikor paling lambat tanggal 16 Desember tahun 2009. Ya, sampai maksimal 16 Desember 2009, pasal 53 yang menjadi dasar pembentukan pengadilan tipikor ini masih dinyatakan memiliki kekuatan hukum mengikat. Padahal oleh MK tadi sudah dinyatakan inkonstitusional. Berarti secara tidak langsung MK memperbolehkan berlakunya undang-undang yang sudah dinyatakan inkonstitusional. Nah, kemudian berdasarkan putusan MK tersebut, maka akhirnya disahkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 29 Oktober 2009. Pengadilan tipikor berkedudukan di setiap ibu kota, kabupaten, atau kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Khusus untuk DKI Jakarta, Pengadilan Tipikor berkedudukan di setiap kota madya yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Ya, memang idealnya setiap pengadilan negeri itu memiliki pengadilan tipikor. Tetapi kan sekarang tidak. Di DIY saja pengadilan tipikor itu hanya ada satu, yaitu di Yogyakarta. Tidak ada pengadilan tipikor Bantul, tidak ada pengadilan tipikor Sleman, tidak ada. Pengadilan tipikor hanya satu. Nah, padahal menurut pasal 3 mestinya pengadilan tipikor itu ada di setiap ibu kota, kabupaten, atau kota. Nah, kenapa di setiap provinsi sekarang ini hanya ada satu pengadilan tipikor? Jawa Tengah misalnya pengadilan tipikor itu hanya satu, ada di Semarang saja. Nah, sesuai dengan pasal 35, untuk pertama kalinya pengadilan tipikor dibentuk pada setiap pengadilan negeri di ibu kota provinsi yang meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan. Nah, sampai dengan sekarang berarti masih dianggap untuk pertama kalinya. Sehingga dalam satu provinsi itu hanya ada satu pengadilan tipikor yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Maka kalau di Jawa Tengah ada di Pengadilan Negeri Semarang. Kenapa? Karena Semarang itu merupakan ibu kota provinsi Jawa Tengah. Kalau di DIY ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Ya, khusus untuk DKI Jakarta, Pengadilan Tipikor dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Provinsi DKI Jakarta. Di Jakarta juga Pengadilan Tipikor ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan Pengadilan Tipikor ini harus dibentuk paling lama 2 tahun sejak Undang-Undang Pengadilan Tipikor diundangkan. Jadi harus sudah dibentuk paling lama 2 tahun setelah tanggal 29 Oktober 2009. Nah, sekarang ini sudah eksis pengadilan tipikor yang ada di setiap provinsi. Ya, apa kewenangan dari pengadilan tipikor? Pengadilan tipikor berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara 1. Tindak pidana korupsi. Juga berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pencucian uang, yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Jadi pengadilan tipikor berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara
tindak pidana pencucian uang atau money laundering. Tapi syaratnya predicate offense-nya atau tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Jadi tindak pidana pencucian uang itu pasti diawali dengan tindak pidana yang lain. Karena tindak pidana pencucian uang itu merupakan tindak pidana yang menyamarkan harta hasil tindak pidana agar seolah-olah diperoleh dari usaha yang legal. Jadi pasti diawali dengan tindak pidana lain, dan tindak pidana lain itu macam-macam. Ada tindak pidana korupsi, kemudian uangnya dicuci. Ada tindak pidana peredaran narkoba, uangnya dicuci. Dan banyak lagi tindak pidana asal yang lainnya. Ya, tapi kalau yang menjadi kewenangan pengadilan tipikor untuk memeriksa, mengadili, dan memutus itu kalau tindak pidana pencucian uang, predicate offense-nya atau tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Dan atau tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. Ini kewenangan pengadilan tipikor. Maka tidak heran kalau di pengadilan tipikor ada putusan kasus pencucian uang sebagai lanjutan dari kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang. Karena memang oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Kemudian komposisi hakim pengadilan tipikor. Hakim pada pengadilan tipikor terdiri atas hakim karir dan hakim ad hoc. Apa bedanya antara hakim karir dan hakim ad hoc? Kalau hakim karir adalah hakim yang memang berada di bawah Mahkamah Agung. Kalau hakim ad hoc itu hakim yang khusus direkrut untuk menjadi hakim pada pengadilan tipikor. Nah, majelis hakim ini berjumlah ganjil, sekurang-kurangnya 3 orang hakim dan sebanyak-banyaknya 5 orang hakim. Nah, jadi kalau Anda menyaksikan persidangan perkara tipikor melalui televisi, itu terkadang ada yang jumlah hakimnya 3, tapi ada juga yang jumlah hakimnya 5, karena memang undang-undang memperbolehkan. Untuk kasus yang memiliki tingkat kerumitan tinggi, biasanya akan diadili oleh 5 hakim. Nah, kalau majelis hakim berjumlah 5, maka komposisinya 3 hakim karir, 2 hakim ad hoc. Kalau majelis hakim berjumlah 3 orang, maka komposisinya 2 hakim karir, 1 hakim ad hoc. Jadi mayoritas hakimnya adalah hakim karir. Ini berbeda dengan pengadilan tipikor yang lama yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang KPK, di mana komposisinya terbalik. Justru yang mayoritas adalah hakim ad hoc. Kenapa dulu dirumuskan demikian? Karena kepercayaan publik terhadap hakim ad hoc itu lebih tinggi dibanding dengan hakim karir. Kalau hakim karir itu dianggapnya sudah banyak yang terkontaminasi. Tapi kalau hakim ad hoc karena direkrut baru dan berasal dari praktisi atau akademisi hukum, maka dianggapnya belum terkontaminasi dengan kotornya, yang dianggap dulu kotornya Mahkamah Agung. Oleh karenanya maka komposisi hakim ad hoc menurut pengaturan dalam pengadilan tipikor yang lama itu komposisinya lebih banyak dibanding dengan hakim karir. Yang kemudian di dalam Undang-Undang Pengadilan Tipikor dibalik. Yang mayoritas adalah hakim karir. Dan ini dulu banyak mengundang kritik dari para pegiat anti korupsi karena kepercayaan terhadap hakim ad hoc itu lebih besar dibanding dengan hakim karirnya. Ya, demikian terkait dengan instansi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.